Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang di pertemuan 5 di kelas front end ya. Sebelumnya saya mau nyampein maaf dulu karena di pertemuan 4 kita nggak bisa ngadain pertemuannya di Discord karena ada satu dua alasan. Tapi saya udah share materi ya kemarin tentang CSS dasar. Jadi saya harap teman-teman udah baca materinya karena pertemuan hari ini tuh ada kaitannya sama materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya materi sebelumnya nggak paham, di pertemuan ini susah juga buat paham materinya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas properti CSS, beberapa properti CSS. Cuma mungkin saya akan review singkat dulu atau menjelaskan secara singkat dulu tentang materi sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum baca, ada sedikit pemahaman gitu. Di pertemuan sebelumnya, seharusnya kita membahas dasar-dasar CSS. Apa itu CSS? CSS singkatan dari Cascading Style Sheet adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur layout dan style elemen-elemen pada halaman web. Jadi CSS ini dipakai untuk memberikan style atau gaya ke elemen HTML. Contohnya kayak warna teks, ukuran fonts, atau bentuk elemennya, jarak antar elemen, dan lain sebagainya. Jadi CSS dan HTML itu saling melengkapi dalam pengembangan web. HTML digunakan sebagai strukturnya, terus CSS itu digunakan sebagai gaya atau desainnya. Jadi pemisahan antara struktur dan style ini membuat kode lebih terorganisir dan lebih mudah dikelola. Kita percepat aja ya ini untuk materi pertemuan sebelumnya takutnya kelamaan. Jadi untuk cara menggunakan CSS di HTML itu ada 3. Yang pertama itu ada inline CSS, terus yang kedua itu ada internal CSS, terus yang ketiga itu ada external CSS. Bentar, saya coba lihatin source code-nya juga deh, biar makin jelas. Jadi cara kita pakai CSS di HTML itu ada 3 ya. Yang pertama itu kita bisa pakai metode yang namanya inline CSS. Terus yang kedua ada internal, sama yang ketiga ada eksternal. Kita bahas satu-satu. CSS yang inline itu ditulis di atribut style pada elemen HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk pengaturan styling sederhana. Jadi kalau cara yang pertama itu ada namanya inline CSS. Jadi stylenya itu atau properties CSS-nya itu langsung di dalam elemen HTML-nya. Kayak gini nih. Jadi kita pakai atribut style, terus kita kasih elemen ini maunya punya styling kayak apa. Misalnya di sini nih kita ada paragraf, kita kasih warna merah dan ukuran fontnya 16. Terus untuk metode kedua ada internal CSS. Jadi CSS-nya ditulis dalam text style di bagian head dokumen HTML. Terus yang metode kedua ini namanya internal. Kita nulis CSS-nya itu di dalam text style. Terus text style ini kita taruh di dalam elemen add head. Jadi dan kita taruhnya itu di setelah elemen title ya. Jadi ada style, kita taruh di dalam head, terus posisinya itu di setelah title. Terus untuk metode yang ketiga ada external CSS. Jadi CSS ditulis dengan file terpisah. Jadi kita misahin antara file HTML sama file CSS-nya. Terus untuk file CSS-nya itu biasanya ekstensinya itu .css.
kayak gini nih, style.css. Terus gimana cara kita ngehubungin antara satu HTML dengan CSS-nya? Kita bisa pakai di HTML itu ada pakai text link, entar, oke. Jadi untuk ngehubungin, satu HTML dengan satu file CSS, kita bisa pakai elemen link atau tag link. Terus kita kasih relnya ini atau relationship-nya ini style sheet. Terus dengan atribut href, nama filenya. Di sini nama filenya styles.css. Berarti di href-nya ini kita kasih nama CSS-nya, gitu. Terus untuk struktur dasar penulisan CSS, bagaimana sih cara menulis CSS itu? Jadi CSS itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada selector namanya. Terus yang kedua ada property dan value. Jadi selector ini digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu. Selector kita pakai untuk memilih elemen HTML mana yang mau kita kasih style. Terus ada property dan value, ini buat ngasih style apa yang mau kita terapin ke elemennya. Contohnya tuh di sini, jadi kita ini H1 ini namanya selector, terus yang colored sama font size ini namanya itu property dan value. Terus nama lengkap dari gabungan selector sama property dan value ini disebut declaration. Jadi ini ada satu declaration, ada dua declaration, gitu. Terus selanjutnya ada CSS selector. CSS selector adalah bagian dari aturan CSS yang digunakan untuk memilih elemen HTML yang mau kita berikan style. Jadi CSS selector ini adalah tentang bagaimana kita mau milih elemen HTML yang mau kita kasih gaya gitu. Di CSS ada 6 selektor, banyak ya. Yang pertama itu ada universal, yang kedua ada type, class, ID, group, dan kombinator. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada universal selector. Jadi universal selector digunakan untuk memilih semua elemen yang ada di dokumen HTML tanpa terkecuali. Jadi universal selector itu kita bisa milih semua elemen yang ada di HTML tanpa terkecuali. Contohnya itu kayak gini. Jadi universal itu dilambangkan pakai tanda bintang. Terus di dalamnya ada properti dan value seperti biasa. Jadi artinya jadi kita cara bacanya itu semua elemen di HTML ini kita kasih warna merah tulisannya. Makanya di sini headingnya itu warna merah, terus ada paragraf juga warna merah, terus ada elemen lain juga warna merah. Kalau kita tambahin misalnya A, itu tulisannya juga warna merah. Oke, teman perhatiin ya, ini ada merah. Jadi universal selector digunakan untuk memilih semua elemen yang ada di HTML. Terus selector selanjutnya ada yang namanya tab selector, digunakan untuk memilih elemen berdasarkan nama tag. Jadi kalau sebelumnya universal itu digunakan buat milih semua elemen, kalau tab selector itu digunakan untuk memilih tab elemen tertentu. Misalkan ini, kita mau milih ngasih style ke paragraf aja. Berarti kita tinggal ketik selektornya P, nama elemennya ya. Selektornya P, terus kita kasih tulisannya warnanya biru. Jadi sekarang paragrafnya ini berwarna biru, karena kita pakai selektor type. Misalnya kita mau ngasih H1 itu warnanya merah. Kita tinggal ketik nama elemennya, terus kita kasih properti dan value-nya. Terus untuk selektor selanjutnya ada yang namanya class selector, digunakan untuk memilih elemen berdasarkan atribut kelas. Jadi kelas selector ini yang paling banyak sih nantinya kita gunain di project. Jadi kelas selector dimulai dengan tanda titik dan diikuti dengan nama kelas. Contohnya tuh di sini contohnya tuh kita punya paragraf nih. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kita bisa kasih paragraf ini atribut kelas
dengan nama highlight. Oke. Terus berarti kita memilih elemennya itu berdasarkan nama kelas sekarang nih. Jadi kita pakai tanda titik. Sudah dijelasin ya, kelas selektor dimulai dengan tanda titik dan diikuti dengan nama kelas. Berarti kita ketik tanda titik, terus kita ambil nama kelasnya. Nama kelasnya highlight. Terus kita kasih properti dan value-nya. Nih. Berarti elemen yang ada atribut kelasnya highlight ini, maka akan terkena style ini. Terus ada juga nih, contohnya kelas lain namanya large text. Terus kita kasih ke paragraf ini. Terus selektor selanjutnya ada ID selector. ID selector digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan atribut ID. Persis mirip dengan kelas selector. Kalau di kelas selector itu pakai atribut kelas. Sedangkan kalau di ID selector kita pakai atribut ID. Ini, itu aja bedanya. Untuk penulisan ID itu dimulai dengan tanda pagar, diikuti dengan nama ID. Contohnya di sini kita punya elemen nama ID-nya header. Berarti kalau kita mau kasih styling atau style ke ke ID header, berarti kita ketik tanda pagar terus nama ID-nya. Tapi ada beberapa catatan, ID ini bersifat unik. Jadi di dalam satu HTML itu cuma boleh hanya ada satu ID yang unik. Contohnya di sini udah ada ID header nih. Berarti kita nggak boleh lagi pakai paragraf ID header. Jadi ID itu harus bersifat unik. Cuma boleh satu. Itu bedanya sama kelas. Kalau kelas kita bisa pakai sebanyak yang kita mau. Sedangkan ID itu cuma boleh ada satu. Jadi kalau udah kita pakai header, kita nggak boleh lagi pakai ID header di halaman lainnya. Terus selanjutnya ada group selector. Group selector ini cara menerapkan aturan CSS yang sama dengan beberapa elemen sekaligus. Group selector ini group selector ini digunakan dengan menggabungkan beberapa selektor yang dipisahkan oleh tanda koma. Jadi kita bisa pilih beberapa selektor sekaligus. Contohnya seperti ini. Kita gabungin 3 type selector nih. Jadi elemen H1, elemen H2, sekaligus sama elemen paragraf, itu kita kasih stylenya warna biru. Gitu. Jadi kita tinggal ngasih tanda koma setelah selektor pertamanya. Terus ada kombinator selektor. Kombinator selektor itu ada 4. Kita bahas yang pertama ada descendant. Descendant selector adalah kombinator CSS yang digunakan untuk memilih elemen yang berada di dalam elemen lain tanpa memperhatikan sejauh mana kedalaman hierarkinya. Jadi contohnya itu descendant. Misalkan kita mau ngasih elemen paragraf dengan warna merah yang ada di dalam div. Berarti kita tinggal ini nih, tinggal pilih selektornya div P. Hati-hati ya kalau grup selektor itu kita tambahin koma. Berarti artinya kita mau ngasih elemen div sama P teksnya berwarna merah. Tapi kalau descendant selector itu nggak pakai koma. Cara bacanya itu semua elemen P yang ada di dalam div maka akan dikasih teks berwarna merah. Semua elemen P yang ada di dalam div teksnya akan warna merah. Contohnya nih, ini div ya. Jadi paragraf di dalam div ini semuanya akan berwarna merah. Misalkan kita coba tambah satu paragraf lagi. Lihat, paragrafnya berwarna merah. Sedangkan kalau paragrafnya di luar div, ini div ya. Kalau ada paragraf di luar div, dia nggak akan kena style ini. Karena dia nggak memenuhi syarat ini. Karena dia di luar div. Terus selanjutnya ada child selector digunakan untuk memilih elemen yang merupakan anak langsung dari elemen. Child selector ditulis dengan menggunakan tanda besar dari.
antara dua elemen. Elemen pertama adalah elemen parent, terus elemen kedua adalah elemen child. Contohnya tuh di sini. Jadi child selector itu tandanya itu besar dari. Terus cara baca selektornya ini, semua paragraf yang ada di dalam div secara langsung akan dikasih warna hijau. Contohnya nih, ini ada div, ini div ya, terus ini penutup divnya. Ada dua paragraf nih di dalam. Yang satu langsung setelah div, tapi yang satu lagi itu ada sectionnya dulu. Jadi ada pemisahnya. Kalau kita pakai child selector kayak gini, berarti yang akan kena warna hijau cuma ini. Kenapa yang ini nggak kena? Karena ada pembatasnya. Jadi itu perbedaan antara descendant selector. Kalau descendant selector itu dia nggak peduli ada batas atau enggak, selama dia di dalam paragraf dia akan kena. Sedangkan kalau child selector itu yang akan kena stylenya itu cuma yang setelah div-nya aja, gitu. Coba kita hapus deh yang tanda ini. Jadi sekarang jatuhnya descendant selector ya. Maka semua paragraf yang ada di dalam div akan berwarna hijau. Sedangkan kalau child selector itu dia cuma milih paragraf yang langsung di dalam div tanpa ada pembatasnya. Oke. Terus selanjutnya ada adjacent sibling selector digunakan untuk memilih elemen yang berada tepat setelah elemen lain. Terus selektor ini ditulis dengan menggunakan tanda plus atau tanda tambah antara dua elemen. Coba kita lihat contohnya. Jadi adjacent sibling selector ditulis pakai tanda plus. Cara bacanya itu paragraf yang setelah elemen H2 kasih warna orange. Jadi kita lihat nih. Ini ada paragraf setelah H2. Paragraf ini setelah H2 ya langsung ya. Berarti dia akan kena style warna orange. Cuma paragraf ini nggak akan kena orange karena apa? Karena dia bukan setelah H2. Jadi yang akan kena paragrafnya yang setelah H2 aja. Kalau ini kan paragrafnya setelah paragraf nih, makanya nggak kena style. Terus di bawahnya juga gitu, kalau kita kasih H2 lagi, paragraf ini akan kena style. Terus yang terakhir itu ada general sibling selector, digunakan untuk memilih semua elemen yang bersaudara atau sibling yang berada setelah elemen target. General sibling selector ditulis dengan menggunakan tanda tilde atau tanda cacing itu ya. Kalau di keyboard itu di sebelah tombol 1. Itu namanya tanda tilde. Kita lihat contohnya. Jadi H2 ditulis pakai tanda tilde terus P. Cara bacanya itu semua paragraf yang ada setelah H2 kasih warna ungu. Jadi segala paragraf yang ada setelah H2 tanpa ada batasan ya. Selama dia setelah H2, maka dia dikasih warna ungu. Kalau kita kasih pembatas section, dia nggak akan kena ungu nih. Jadi bedanya sama yang sebelumnya itu, kalau adjacent sibling selector itu kalau nggak langsung dari H2 dia nggak akan kena. Sedangkan kalau general sibling itu selama dia setelah H2 nggak ada pembatas dia kena. Gitu ya. Terus itu aja sih untuk CSS selectornya. Sekarang kita bahas tentang priority selector. Priority selector adalah cara CSS menentukan aturan mana yang akan diterapkan pada elemen. Jadi priority selector membantu memastikan style yang lebih spesifik mengalahkan style yang lebih umum. Jadi ini nih, ada urutan
selektor mana yang paling diprioritaskan. Jadi yang pertama itu universal selector, ini prioritas rendah. Jadi kalau misalkan kita lihat contohnya, priority selector. Jadi selektor yang paling rendah prioritasnya itu universal selector. Artinya kalau misalkan ini kan ada, kita hapus. Misalnya kita mau semua elemennya dikasih warna merah. Sekarang warna merah ya, karena kita pakai universal selector. Tapi di atas universal ada prioritas yang lebih tinggi, yaitu type selector. Berarti prioritas type selector lebih tinggi dari universal selector. Jadi kita bisa nimpa nih. Kita bisa nimpa styling yang dikasih universal selector dengan type selector. Misalkan kita timpa, kita nggak mau, ntar kok nggak bisa diklik. Ntar ya, error dia. Misalkan kita mau nimpa style ini, kita nggak mau yang paragraf warnanya merah. Jadi kita bisa timpa paragraf sekarang warnanya blue. Oke, berarti tab selector ini sekarang nggak dipakai lagi di paragraf karena udah kita timpa. Di atas tab selector itu ada class selector. Prioritas class selector lebih tinggi daripada tab selector. Sekarang universal selector udah ditimpa pakai tab selector. Selanjutnya kita bisa nimpa tab selector pakai class selector. Misalkan nih ada paragraf yang ada class highlight. Berarti kita bisa timpa, misalkan kita kasih elemen dengan class highlight, maka warnanya green yellow. Oke, berarti yang ini sekarang udah ditimpa nih. Stylenya sama ini, sama kelas. Begitupun seterusnya, kelas selector bisa ditimpa sama ID, terus ID selector bisa ditimpa dengan inline style, yang inline style yang ini ya, yang kita ngasih langsung style di sini. Berarti kalau ini nih selektor yang paling diprioritaskan sebenarnya. Jadi kalaupun kita misalnya buat banyak kelas di sini, terus ada ini juga atribut style, maka yang di style atribut style ini akan ditimpa pakai ini. Terus yang terakhir itu ada keyword namanya important. Jadi important ini mengalahkan semua aturan lain bahkan jika prioritasnya lebih rendah. Contoh, sebelumnya saya udah bilang kalau universal selector itu selektor yang paling rendah prioritasnya. Bisa ditimpa pakai bisa ditimpa pakai tab selector, bisa ditimpa pakai class selector. Tapi kita bisa maksa biar universal selector ini diterapkan di semua elemen. Kita pakai yang namanya /important. Gitu. Jadi artinya style ini akan diterapkan ke semua elemen nggak peduli, walaupun ada yang nimpa. Jadi kita kalau mau kayak gitu, kita tinggal kasih keyword important. Contohnya, misalnya sekarang paragraf ini ketimpa kan sama kelas highlight. Terus kita maunya paragraf ini tetap warna biru, nggak ketimpa sama ini. Berarti kita tinggal ngasih keyword important. Sekarang yang ini nih malah ketimpa sama yang style yang kita kasih keyword important. Gitu. Terus di pertemuan lalu juga bahas mengenai warna di CSS. Jadi kalau warna di CSS itu bisa dipakai beberapa metode. Yang pertama itu nama warna. Misalnya kita spesifik ngasih warna itu misalnya H1, teksnya warna merah. Terus yang kedua kita bisa pakai function RGB dengan nilai desimal. Jadi yang sebelumnya kita pakai
nama warna sekarang pakai kode warna. Terus selanjutnya ada RGBA. RGBA ini sama kayak RGB, cuma ada tambahan alpha-nya. Alpha ini berfungsi untuk tingkat transparansi. Jadi transparan warnanya itu. Kalau sebelumnya ini warna merah ya, ini 25500. Berarti sekarang merahnya transparan nih 50% karena ada nilai alfanya. Terus setelah RGB kita juga bisa pakai hexadesimal. Formatnya itu RGB juga, red, green, blue. Contohnya kayak gini. Terus ada HSL sama HSLA. Sama kayak RGB, yang HSL ini pakai format hue, saturation, sama lightning. Terus kalau yang tambah A-nya berarti ada transparansinya. Untuk pertemuan yang lalu ada yang mau ditanyakan kah? Sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke materi hari ini. Kalau ada yang ditanyain boleh. Boleh on mic, kalau enggak di chat aja. Soalnya kalau materi ini misalnya di yang tab selector kelas selector tadi nggak paham, susah buat lanjut ke materi yang hari ini. Karena itu selektor itu kita pakai terus di HTML. Apa fungsi important pada CSS? Important itu buat nimpa. Jadi CSS itu ada prioritasnya selektor. Jadi selektor yang paling rendah prioritasnya itu universal. Terus yang di atasnya itu ada tab selektor. Kita lihat lagi ya. Jadi ini nih urutan prioritas selektor di CSS. Yang paling rendah itu universal, setelah itu ada type, kelas, dan selanjutnya. Misalkan, kan sekarang kita punya, ulang lagi ya, kita punya universal selector, kita kasih semua elemen itu warna tulisannya merah. Terus kita timpa sekarang yang elemen paragraf kita kasih warna biru. Jadi sekarang semua elemen selain paragraf itu warnanya merah, tapi yang paragraf ini kita timpa warnanya biru. Kan secara prioritas universal selector kalah nih. Yang dipakai lebih duluan kan ke tab selector. Kita bisa maksa biar universal selectornya yang dipilih, bukan tabnya. Jadi kita tinggal kasih keyword important di sini. Artinya semua elemen itu akan tetap warna merah, nggak peduli walaupun udah ditimpa. Gitu. Jadi ini fungsi dari keyword important. Paham kah? Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Thank you ya yang udah nanya. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi hari ini. Di materi hari ini kita akan bahas CSS properties. Jadi untuk teori selektornya udah, sekarang kita tinggal bahas properti-properti apa yang biasanya dipakai di CSS. Atau simpelnya style apa aja sih yang biasanya kita pakai di CSS. Tapi sebelum bahas propertiesnya, ada satu teori lagi yang harus kita bahas, yaitu tentang yang namanya box model. CSS box model adalah konsep dasar yang sangat penting untuk memahami bagaimana elemen di halaman web diatur. Semua elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak yang terdiri dari 4 bagian, yaitu content, padding, border, dan margin. Jadi, semua elemen HTML itu punya box model.
box model itu terdiri dari 4, yaitu content, padding, dan content, padding, border, dan margin. Kita bahas nih. Jadi ini visualisasinya elemen HTML itu. Kita coba lihat di codingannya langsung. Bentar ya. Yang pertama kita mau bahas box model. Jadi sebelumnya sudah saya bilang kalau semua elemen HTML itu ada yang namanya box model. Misalkan kita punya, kita coba contoh pakai elemen div. Ini adalah elemen div. Terus kita coba buka di browser. Jadi kalau buat ngelihat dari
Margin adalah ruang kosong di shading itu tinggi 150 piksel. Terus padding sama border itu juga dihitung width sama height ya, jadi mereka digabung. Meskipun nanti ada perhitungan lagi. Jadi properti selanjutnya itu ada box sizing. Box sizing menentukan cara perhitungan width dan height. Apakah hanya mencakup konten saja atau termasuk padding atau border. Kan kita sebelumnya udah nentu ini. Kita mau elemennya itu ukurannya itu 100 piksel. Tetapi kalau kita cek lagi, ini kita cek nih elemen ini. Kalau teman-teman lihat yang 100 pikselnya itu cuma konten aja. Jadi walaupun kita udah setting ini 100 piksel, tapi nyatanya elemennya itu lebih dari 100 piksel. Berarti ini 100 ditambah 20, 20, 140. Sekarang total dari seluruh elemennya ini 150. Sedangkan di CSS kita tulis cuma 100 piksel. Itu karena secara default semua elemen di HTML itu punya properti box sizing dengan nilai content box. Jadi walaupun secara default semua elemen itu punya properties namanya box sizing, border box.
Jadi yang 150 kali 100 itu cuma diterapin di konten aja, nggak kehitung padding sama border. Sedangkan, eee, kita maunya itu biar lebih mudah dihitung, kita mau 100 piksel yang kita maksudkan ini keseluruhan elemennya, gitu kan. Berarti kita mau 100 piksel itu termasuk, border, termasuk padding, termasuk konten, biar lebih mudah.
Permisi Bang, suaranya kayaknya hilang Bang, nggak ada suaranya. Beli barang gitu. Ya sedang zoom. Ya Allah. Udah ada kah suaranya? Ini dari tadi gak hilangnya? Dari materi mana sih? Udah Bang, udah. Dari materi mana tadi ya, Han? Hilangnya, Han? Biar ulang lagi. Astaga. Kayaknya dari margin tadi Bang, yang kotak merah-merah tuh, kalau nggak salah ya Bang. Dari kotak merah-merah. Bentar ya. Oke, kita ulang lagi ya dari box model. Sorry, sorry. Ulang lagi. Oke, udah aman berarti ya. Kita bahas tentang CSS box model. Jadi CSS box model adalah konsep dasar yang sangat penting untuk memahami bagaimana elemen halaman web itu diatur. Jadi semua elemen HTML itu ada box modelnya. Mau itu paragraf, heading, ataupun misalnya kita pakai div, itu ada box modelnya. Jadi gimana sih cara kita ngelihat box model tersebut? Jadi box model tersebut ada 4 bagian. Yang pertama itu ada konten, terus yang kedua itu ada padding, terus yang ketiga itu ada border, ada margin. Kita bahas satu per satu. Yang pertama konten. Konten ini adalah area inti yang berisi teks atau gambar atau elemen lain. Sebagai contoh, kita lihat ya. Seperti yang udah saya bilang itu, semua elemen di HTML itu ada box modelnya. Teman-teman bisa cek nih,
dengan cara klik kanan di website, terus teman-teman pilih inspect, terus pilih yang tanda kursor di atas kiri ini, terus teman-teman klik elemen yang mau dilihat box modelnya. Nih, sesuai ya sama visualisasinya, ada konten, ada padding, ada border, ada margin. Di sini pun elemen ini nih, ada kontennya nih, yang biru itu, terus ada paddingnya juga yang hijau, terus ada border yang kuning, terus ada margin yang warna orange. Jadi konten adalah area inti yang berisi teks. Jadi kalau di elemen div ini, yang dimaksud konten itu adalah tulisan ini, konten 1, konten 2. Misal pun kita punya paragraf tes. Berarti yang dimaksud dari kontennya adalah tes. Selanjutnya di box model itu ada padding. Jadi padding itu adalah ruang antara konten dan border, memberikan jarak di dalam elemen. Jadi padding itu adalah ruang untuk memberi jarak antara border sama konten. Ini padding. Yang hijau itu ya, di sebelah kiri. Jadi buat ngatur padding di HTML, kita perlu CSS. Dan kita bisa pakai yang namanya itu properti padding ini. Coba kita hapus dulu ya. Kita coba hapus properti padding nih. Jadi kita punya div dengan atribut kelas namanya box content. Jadi kita kasih selektor box content. Kita kasih beberapa style nih. Ini untuk supaya lebih jelas saja elemennya yang ini. Jadi buat ngatur padding jarak antara konten sama border. Jadi jarak antara konten ini dengan border kita bisa ngasih padding dengan nama properties itu padding. Jadi sekarang kita punya padding sebesar 20 pixel. Kalau kita hapus, teman-teman perhatiin ya yang ini. Kalau kita save, tuh dia makin kecil kan ukurannya. Karena sekarang paddingnya itu nggak ada. Jadi buat ngasih jarak antara konten dengan garis border kita ngasih properties yang namanya itu padding gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya itu border. Jadi border adalah garis di sekitar padding memberikan batas visual untuk elemen. Jadi border itu garis yang luar ini nih, garis terluar dari sebuah elemen itu disebut border. Buat ngatur border, kita bisa pakai properties yang namanya border. Terus isi value-nya itu ada ukuran. Ini harus berurutan ya kalau ngasih nilai dari border. Ukuran dari bordernya mau berapa besar. Di sini contohnya kita mau kasih border 5 pixel. Terus tipe garisnya itu gimana? Jadi tipe garisnya itu solid, artinya garisnya itu nggak putus-putus. Ini. Terus warnanya. Kalau kita hapus, misalkan kita hapus bordernya, buat ngasih border, kita pakai properties border, terus ukuran bordernya mau berapa, warnanya apa. Terus selanjutnya ada margin. Margin adalah ruang di luar border, menciptakan jarak antara elemen dengan elemen lainnya. Jadi kalau misalkan padding itu digunain buat nambah ruang antara konten sama border, sebaliknya margin itu buat ngasih jarak antar elemen. Jadi kalau misalkan kita hapus margin nih, sekarang semua elemennya numpuk kan? Ini antara konten 1 dan konten 2. Kenapa numpuk? Karena mereka nggak ada margin. Teman-teman perhatiin ini, marginnya 0 nih, atau strip. Marginnya strip, berarti dua konten ini nggak ada margin.
Jadi buat margin, terus kita kasih mau berapa piksel jarak antara elemennya. Misalnya 20 piksel. Berarti sekarang antara ini nih, di atas ada 20 piksel, terus di kanan ada 20 piksel, di kiri juga ada 20 piksel. Terus gimana kalau kita mau ngasih jarak antar elemennya itu spesifik? Misalnya kita nggak mau kasih di atas sama bawah kanan kirinya itu 20, kita mau yang di bawahnya aja 20. Kita bisa pakai properties yang lebih spesifik, namanya itu margin, terus kita kasih nih, kita mau ngasih margin di bagian elemen mana. Misalnya atas, bawah, kanan, kiri. Kita mau ngasih margin buat yang di bawah ini aja. Misalnya 10 piksel atau 20 piksel. Jadi sekarang elemennya cuma punya margin di bawah aja. Sekarang yang atasnya itu 0, kanan kiri 0, tapi bawahnya punya jarak 20 piksel. Oke? Begitupun dengan padding. Padding itu kita bisa ngasih spesifik juga kayak padding left, berarti kita ngasih padding yang kiri aja, atau padding right, padding yang kanan aja. Jadi nggak harus semua elemen kanan kiri atasnya punya padding. Terus ada yang namanya property width dan height. Jadi property width dan height digunakan untuk mengatur lebar dan tinggi elemen. Kita udah coba pakai nih di elemen dengan kelas box content, berarti ini ya, dua elemen ini. Kita ngasih dia lebar 200 piksel, mohon maaf 200 piksel, terus panjangnya 100 piksel. Berarti dari sini ke sini itu 200 piksel, dari atas ke bawah itu 100 piksel. Tetapi kalau kita lihat lagi di inspect elemen, sebenarnya yang 200 kali 100 itu cuma kontennya aja. Jadi kan kita kasih style nih, lebar 200, tinggi 100. Tapi yang 200 kali 100 itu cuma kontennya aja. Jadi secara keseluruhan sebenarnya dia bukan 200 piksel. Kita tambahin, kita harus hitung juga paddingnya, bordernya. Jadi secara walaupun kita kasih width-nya itu 200, tapi sebenarnya ukuran dari elemennya ini 200 ditambah 20 kanan kiri berarti 40, ditambah 10. 5 kanan kiri berarti 10 ya. Berarti sebenarnya dari elemen konten satu ini punya lebar 250 piksel. Kita masukin padding sama border juga. Tetapi padahal kita di CSS-nya kita ngasih 200. Jadi problem kan, kita ngasih 200, cuma ternyata pas kita lihat di websitenya ukurannya 250. Untuk ngatasin masalah ini ada properties yang namanya itu box sizing. Jadi box sizing itu menentukan cara perhitungan width dan height, apakah hanya mencakup konten saja atau termasuk padding dan border. Secara default, semua elemen HTML itu punya box sizing content box. Jadi walaupun nggak kita tulisin nih, kita tulisin box sizing content box, sebenarnya sama aja, nggak ada ngaruh tuh, nggak ada berubah. Karena secara default semua elemen punya ini, walaupun nggak kita tulisin. Gitu. Perhitungan yang tadi itu terjadi karena kita pakai box sizing content box buat ngatasinnya. Kita bisa pakai, kita ubah nih elemennya sekarang pakai box sizing border box. Jadi kalau border box itu width dan height-nya itu dihitung dari konten, padding, dan border. Jadi nggak di luar ekspektasi kita lagi. Misalnya kita kasih 200, ternyata elemennya malah 250 karena ada padding sama border juga. Sedangkan kalau kita kasih
box sizing nih, box sizing border box. Elemennya itu berubah ya ukurannya. Sekarang kita kasih ukuran 200 pixel, ini beneran 200 pixel. Gimana kita bisa buktinya? Kita hitung aja nih. 150 ditambah 20 berarti 190 ditambah 5 kanan kiri berarti 200. Berarti sekarang elemennya ini dari kanan ke kiri itu beneran 200 pixel. Itu karena kita pakai yang namanya itu box sizing border box. Jadi beda ya kalau kita hapus nih. Sekarang yang 200 100-nya cuma kontennya aja. Kalau kita pakai box sizing itu elemennya itu secara keseluruhan memang 200. Jadi tips dan triknya itu kita harus selalu gunain box sizing border box di semua elemen. Biar nggak ada salah perhitungan. Sebelumnya kita udah bahas juga kan tentang universal selector. Jadi universal selector itu menerapkan style ke semua elemen. Jadi sebelum ngebuat sebuah project nih, misalkan teman-teman buat sebuah website. Langkah pertama yang saya sarankan itu teman-teman ngelakuin yang namanya itu jadi sebelum teman-teman ngebuat projectnya itu saya saranin nih dari pengalaman orang-orang lain juga. Langkah pertama yang harus teman-teman lakuin yaitu melakukan yang namanya reset CSS. Gimana sih reset CSS itu? Reset CSS itu kita ngubah semua elemen default dari HTML. Dari yang sebelumnya itu semua elemen default HTML itu punya box sizing content box, kita ubah semua elemennya sekarang pakai box sizing border box biar mudah kita hitungnya. Kita bisa ngelakuin reset CSS ini pakai universal selector. Sebelumnya sudah kita bahas kan tentang universal selector, yaitu selektor yang menerapkan seluruh style ke semua elemen. Jadi contohnya tuh kayak gini. Jadi sekarang semua elemen di HTML itu universal selector kita pakai tanda bintang kan. Jadi semua elemen yang ada di HTML sekarang box sizingnya itu border box. Jadi sekarang kita nggak perlu ngitung ulang lagi 200. Misalnya kita ngasih ukuran 200, ya udah 200 itu termasuk padding, termasuk konten, termasuk border. Jadi reset CSS ini dilakukan dengan reset CSS ini elemen akan memiliki ukuran yang lebih prediktif atau lebih mudah dihitung dan layoutnya menjadi konsisten. Reset CSS merupakan langkah pertama yang direkomendasikan dalam membangun sebuah project. Jadi ini ya langkah pertama dalam teman-teman membangun sebuah project nanti lakuin reset CSS gitu. Dari materi box sizing ini, dari materi box model ada yang mau ditanyain? Iya ada yang siapa tuh? Mute aja. Tinggal dikecilin volumenya. Tinggal teman-teman ini aja hilangin volumenya biar nggak keganggu. Mungkin lupa dia. Oke, dari materi box model ada yang mau teman-teman tanyain? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Jadi intinya semua elemen di HTML itu ada box modelnya. Semua elemen di HTML itu ada padding, ada margin, ada bawaannya. Oke ya, buat materi book model kalau paham boleh deh dipencet ininya, tombol jempolnya kalau nggak ada pertanyaan, biar kita lanjut.
Jadi teman-teman bisa cek nanti visualisasi box model ini penting biar kita bisa ngitung kita mau naruh elemen itu berapa ukurannya, gimana posisinya. Jadi box model ini nanti harus dikuasai gitu. Selanjutnya kita mau bahas, kita masuk pembahasan utama yaitu tentang properti CSS. Yang pertama kita mau bahas tentang text styling atau pemberian style pada teks. Properties pertama yang paling sering kita gunain itu nanti ada yang namanya color. Jadi properti color di CSS digunakan untuk menentukan warna teks. Ini sangat penting dalam meningkatkan keterbacaan dan visual design web. Kita coba implementasikan aja. Jadi misalkan kita punya elemen paragraf sama heading. Kayak gini. Secara default semua teks di HTML itu warnanya hitam, nggak semua ya. Ada juga beberapa warnanya biru, kayak link itu warnanya biru. Cuma pada umumnya atau kebanyakannya atau 80% lah, semua elemen di HTML itu warna defaultnya hitam. Jadi kita bisa ngubah warna dari teks itu pakai yang namanya properties color. Misalkan kita mau ngubah elemen H1 warnanya orange. Jadi kita tinggal milih nih elemen H1, kita kasih color, terus kita kasih nilainya. Di pertemuan sebelum kita udah bahas kalau nilai di kalau nilai di CSS itu ada kurang lebih 6. Yang pertama itu ada warna, color name, terus ada pakai RGB sama RGBA, terus ada hexadesimal, terus ada HSL sama HSLA. Ada 6 ya, harusnya 2. Jadi teman-teman bisa nentuin terserah mau pakai yang mana. Dari semua ini nggak ada yang paling benar, nggak ada yang salah. Semuanya boleh dipakai aja. Gitu. Kalau mau nyari kode warna itu teman-teman bisa gini. Ke Google. Misalkan ada di Google yang namanya itu color wheel. Nih. Jadi di sini teman-teman bisa nyari kode yang mau teman-teman pakai. Misalnya teman-teman mau pakai warna hijau nih. Terus ini ada kode nih. Ini kode hexadesimal ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste. Terus di paste, di copy terus dipaste ke sini. Sekarang warna hijau. Atau di HTML atau CSS itu juga udah nyediain warna default. Tinggal diketik nih red atau green. Cuma biasanya warna bawaan itu jelek ya. Misalnya kayak green nih. Jadi warna green dari bawaan CSS itu kayak gini nih. Terlalu gelap. Jadi kalau mau custom warnanya, teman-teman tinggal cari sendiri kode warnanya gitu. Jadi oke ya buat ngasih warna itu tinggal kasih function, tinggal ngasih property color kayak gini. Terus untuk properti selanjutnya ada yang namanya text align. Text align digunakan untuk mengatur perataan teks di dalam sebuah elemen. Properti ini mengatur bagaimana teks terlihat dalam elemen tersebut, apakah rata kiri, tengah, kanan, atau rata justified gitu. Jadi text align ini buat ngatur perataan teks. Mau dia di tengah posisinya atau mau rata kanan kiri.
buat ngatur teks itu kita bisa pakai yang namanya text align. Kita coba lihat contohnya. Oke, secara default teks di HTML itu rata kiri. Jadi semuanya rata kiri ya. Jadi buat mengubah perataannya itu kita bisa pakai yang namanya text align. Misalkan kita mau ubah H1 ini teksnya di tengah. Biasanya judul itu di tengah kan tulisannya. Kita coba pakai inline CSS. Udah kita bahas di di materi sebelumnya. Buat ngasih CSS itu kita bisa pakai inline CSS, internal CSS, sama eksternal. Misalkan kita mau coba pakai inline nih sekarang. Jadi kita kasih style, terus nama atribut buat ngatur perataan teks itu namanya text align. Text align. Terus ada nih pilihannya mau center, left, right. Misalnya kita mau teksnya itu di tengah. Tuh. Sekarang teksnya itu posisinya berada di tengah. Begitupun buat ngasih misalkan rata kiri, berarti kita tinggal ngasih properti text align dengan nilai left, artinya teksnya rata kiri ini. Terus selanjutnya ada nilai lainnya yaitu right, center, sama justify. Kita coba aja lihat contohnya. Kalau right itu berarti tulisannya rata kanan, ini nih ya. Kalau center, udah kita coba contohin tadi, jadi rata tengah. Terus ada yang namanya justify. Justify ini rata kiri plus rata kanan. Jadi teksnya itu sama panjangnya nih, kanan kiri. Kalau misalkan kita hapus, nggak ada berubah, tapi kurang ada tuh. Sekarang teks ini nggak sampai ke ujung kan ininya, lebarnya. Kalau kita mau rata kanan kiri, kita bisa tambahin yang namanya itu mana tadi? Text align justify. Jadi sekarang teksnya mentok sampai ujung, rata kanan, rata kiri. Kalau kita hapus, dia nggak rata kanan atau rata kiri. Kalau kita kasih, dia rata kanan, rata kiri. Oke? Jadi itu buat text align, ada left, ada right, center, sama justify. Selanjutnya ada property text decoration. Properti text decoration digunakan untuk menambahkan atau menghapus efek dekoratif pada teks, seperti garis bawah, garis tengah, dan garis atas. Kita coba ya. Text decoration. Secara default untuk elemen di HTML itu nggak ada dekorasinya, kecuali beberapa elemen kayak misalkan ada link A, itu dia ada text decoration bawaannya. Kalau elemen link itu dia punya style default, dia ada garis bawahnya gitu. Jadi beberapa values yang bisa kita pakai di text decoration, yang pertama itu ada non. Jadi non ini kayak biasa aja, nggak ada dekorasi apa-apa pada teksnya. Terus ada underline, berarti underline ini ngasih garis bawah di teksnya.
Terus ada overland. Overland ini kebalikan dari underline. Kalau underline ngasih garis bawah, overland ngasih garis atas. Terus ada juga yang namanya line truth. Jadi line truth ini untuk ngasih garis tengah kayak gini. Dengan CSS kita juga bisa ngehapus style bawaan dari sebuah elemen. Misalnya nih, elemen A ini kan style bawaannya itu dia punya garis bawah, underline. Berarti kalau kita mau ngehapus style bawaan dari A, dari link itu, dari A tuh, kita bisa ngasih text decoration none. Berarti sekarang A itu, elemen A nggak ada lagi tuh garis bawahnya. Secara default dia punya underline kan. Walaupun kita hapus, dia tetap ada garis bawahnya karena ini style bawaan. Kita bisa ngatasinya pakai text decoration none. Ini akan sering teman-teman temui juga nanti di project frontend. Menghapus style-style bawaan. Terus untuk properti selanjutnya ada yang namanya letter spacing. Jadi letter spacing digunakan untuk mengatur jarak antara karakter atau huruf dalam sebuah teks. Kita coba lihat contohnya. Letter spacing. Nanti untuk file praktikumnya juga saya kirim, jadi teman-teman bisa baca atau lihat-lihat biar lebih mantap pemahamannya. Jadi ada beberapa value atau nilai yang bisa kita kasih ke properti letter spacing. Yang pertama itu ada normal. Jadi ada letter spacing, nilainya normal. Ini nggak ada perubahan. Ini by default semua elemen itu letter spacingnya normal. Terus untuk nilai lainnya selain normal itu kita bisa kasih ukuran pixel. Misalnya kita mau elemen dengan kelas weight spacing, berarti ini ya. Paragraf ini punya kelas weight spacing nih. Kita pengen elemen dengan kelas weight spacing, jarak antar hurufnya itu 3 piksel. Yang ini berarti. Kalau teman-teman perhatiin kan ini ya, lebih ada nih jarak antara karakternya, antara hurufnya 3 piksel. Kita nggak cuma bisa ngasih nilai positif, sebaliknya kita bisa ngasih nilai negatif. Kalau kita kasih nilai positif berarti nambah jarak antar karakter, sedangkan kalau kita kasih nilai negatif berarti jarak antar hurufnya itu makin rapat gitu. Misalkan elemen dengan kelas text spacing, berarti yang ini ya, itu letter spacingnya kita kasih min 1 piksel. Berarti jarak antara hurufnya itu lebih rapat lagi nih. Bisa kita lihat di sini. Ini normal, ini min 1. Kalau normal itu berarti 0 piksel ya, kayak gini. Nggak ada jarak apapun. Kalau kita kasih min 1 berarti hurufnya makin rapat gitu. Terus untuk text styling selanjutnya ada word spacing. Sama kayak letter spacing, cuma kalau letter spacing itu ngasih jarak antar huruf kan. Sedangkan kalau word spacing ini digunakan untuk jarak antar kata gitu. Bedanya itu aja. Kalau letter spacing itu jarak antar huruf, kalau word spacing itu jarak antar kata. Kita coba lihat contohnya. Sama kayak letter spacing, kita bisa ngasih jarak word spacing itu dalam bentuk pixel. Misalkan kita pengen elemen dengan kelas word spacing itu yang ini
jarak antar katanya itu 10 piksel. Jadi ini ada jarak spasinya itu makin gede gitu. 10 piksel, satu spasi sama dengan 10 piksel. Terus kita juga bisa ngasih kebalikannya yaitu dalam bentuk negatif. Berarti kalau kita kasih dalam bentuk negatif, jarak antar katanya itu makin rapat. Coba kita ubah ke 0, kita lihat perbedaannya. Tuh, ini jarak normal ya. Kalau kita kasih min 2 atau min 5 deh. Tuh, malah jadi rapat, nggak ada spasi. Padahal di sini sebenarnya ada spasi ya. Tapi karena word spacing-nya min 5, jadi dia rapat. Kalau kita kasih positif, dia makin renggang. Gitu. Terus untuk properti selanjutnya yang sering digunakan itu ada namanya line height. Properti line height digunakan untuk mengatur tinggi setiap baris teks. Properti ini berfungsi untuk menentukan jarak vertikal ya. Jarak vertikal itu atas ke bawah atau Y dari baseline, dari baris paling bawah. Contohnya itu kayak gini. Kita coba. Kita line height. Saya izin copy paste saja soalnya kalau ngetik dari nol takutnya kelamaan. Nih, jadi teks pertama ini punya line height normal. Kayak biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang spesial di sini. Kalau kita lihat. Terus kita bisa ngasih line height-nya itu dalam bentuk pixel, kayak gini. Kita juga bisa ngasih line height-nya itu dalam bentuk angka biasa aja. Berarti kalau misalkan kita kasih line height-nya 1,8, berarti line height-nya ini 1,8 kali dari ukuran font. Kayak gini. Kita bisa ngasih pixel juga. Misalnya kita kasih 50, berarti jarak antar teksnya itu makin jauh. Antara teks pertama sama teks kedua itu makin jauh. Tuh. Terus kita bisa juga kasih dalam bentuk persentase atau persen ya. Misalkan kita mau ngasih jaraknya itu 200%. Artinya jaraknya itu 2 kali ukuran font. Gini. Kalau kita gedein berarti 5 kali ukuran font. Berarti sebenarnya ini bisa muat 5 font, 5 teks. Tapi karena kita ngasih line height cuma jadi 2 nih. Gitu. Terus untuk properti selanjutnya ada font family. Jadi properti font family ini digunakan untuk menentukan jenis font yang akan diterapkan pada elemen HTML. Simpelnya font family ini untuk mengatur kita itu mau pakai font apa gitu. Kan kalau di Word ada pengaturan fontnya tuh kita mau pakai font Arial atau mau pakai font, kalau di kuliah kita biasanya pakai font Times New Roman kan. Di font family ini dipakai untuk mengatur font apa yang kita terapkan. Contohnya itu kita coba lihat implementasinya. Jadi untuk ngatur font family ada properties yang namanya font family, terus kita value-nya nama font yang mau kita pakai. Jadi nama font yang kita pakai itu bisa lebih dari satu ya. Misalkan nih kita mau uh, elemen dengan kelas Arial pakai font Arial. Terus yang elemen kedua ini buat apa? Jadi seandainya nih font Arial ini nggak ada, misalnya di website kita font Arialnya nggak ada, jadi kita bisa pindah ke font cadangan, sans serif gitu. Begitupun dengan ini. Misalkan seandainya fontnya itu Times New Roman, terus error, kita nggak bisa pakai font Times New Roman. Jadi kita ada font cadangan namanya serif.
Untuk pemberian nama font ini bisa lebih dari 2, nggak ada batasan. Mau teman-teman buat 10 juga boleh. Tapi biasanya paling banyak itu fontnya itu cuma dikasih 5 biasanya. Tapi sebenarnya nggak ada batasan gitu. Itu ya untuk font family. Terus ada font size. Properti font size digunakan untuk menentukan ukuran teks. Jadi misalkan kita mau ngasih di sini font size ukuran teks. Jadi untuk nilai ukuran teks itu ada beberapa nilai yang bisa kita pakai. Ada yang by dari CSS-nya. Jadi CSS ngasih ada large, ada larger, ada medium, ada small. Tapi yang tulisan-tulisan ini jarang dipakai sih. Kita biasanya lebih sering pakai ukuran pixel. Misalnya kita mau pakai ukuran 220 pixel. Jadi sekarang ukuran teks ini 200 pixel. Yang ini nih, teks ini menggunakan font Arial. Misalnya kita ubah ukurannya mau lebih besar, berarti 50 pixel. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang bawaan dari CSS kayak large ini juga boleh. Misalnya small. Tapi kita nggak tahu nih, sekarang small itu berapa pixel gitu. Makanya lebih bagus, lebih spesifik kita pakai ukuran pixel. Terus ada font style. Font style ini digunakan untuk mengatur gaya teks. Misalnya kayak mau ngasih teks itu miring, bold, atau yang lainnya. Misalkan kita mau ngasih font style, kita mau tulisan ini lebih tebal. Jadi kita tinggal ngasih font style, isinya bold, gitu. Atau misalnya italic. Sekarang teksnya jadi miring. Jadi buat ngatur style dari sebuah font, kita pakai properties font style. Terus ada font weight. Jadi font weight ini digunakan untuk mengatur ketebalan dari huruf teks. Ada yang namanya font weight. Untuk value dari font weight itu ada dua tipe. Yang pertama ada dua macam. Yang pertama itu dalam bentuk angka dari 100 sampai 900. Berarti 900 ini fontnya paling tebal. Tuh kalau teman-teman lihat tebal ya. Kalau kita turunin nilainya jadi makin tipis, misalnya 500 makin tipis. Kalau font normalnya itu, kalau kita nggak kasih apa-apa ya, misalnya kita nggak kasih font wrap nih, secara default sebenarnya mereka ngasih font default 400. Jadi 400 ini ukuran normal dari sebuah font. Yang paling tipis itu 100. Gitu. Terus kalau kita ragu mau pakai ukuran berapa, misalnya angkanya kita bingung mau milih 700 atau 800, kita bisa pakai pilihan ini nih, bold, bolder, atau lighter. Kalau bold ini lebih tebal, kalau bolder ini lebih tebal, kalau lighter ini tipis. Ukuran fontnya tipis, ada normal juga. Gitu. Terus properties text styling yang mau kita bahas terakhir itu ada Google Font. Jadi Google Font adalah layanan dari Google yang menyediakan font gratis. Jadi kalau dari bawaan CSS itu cuma sedikit font bawaannya, cuma ada Arial, sans serif, terus ada Courier namanya, ada monospace dan lain sebagainya. Gimana caranya kalau kita mau pakai font yang di luar itu? Jadi kalau mau pakai font yang di luar itu, kita bisa pakai uh, layanan dari Google Fonts. Untuk pakai Google Font itu ada beberapa langkah. Yang pertama kita buka dulu Google Font-nya sama milih font-nya. Jadi di sini teman-teman bisa buka website namanya tuh fonts.google.com. Terus teman-teman mau milih nih, mau pakai font apa. Di Google Font ini semuanya gratis ya, jadi teman-teman milih bebas mau milih pakai font apa aja. Misalnya aja yang
saya mau milih pakai font Roboto nih. Jadi teman-teman tinggal klik di font Roboto. Terus di sini ada contohnya juga. Kalau ini Fontwork ya, Fontwork sebelumnya ini. Fontwork digunakan untuk mengatur ketebalan huruf. Jadi kalau Fontworknya 400 bentuknya kayak gini. Terus kalau misalnya 900 berarti makin tebal hurufnya. Kalau udah milih font yang mau dipakai, teman-teman tinggal klik Get Font. Terus habis milih Get Font, teman-teman klik Get Embed Code. Terus nanti akan dikasih nih. Ada dua metode yang bisa teman-teman pakai buat pakai Google Font itu. Yang pertama via link, terus ada import. Kita coba dulu yang via link. Coba implementasinya. Jadi Google Font. Jadi kalau mau pakai metode pertama itu bisa pakai via link. Caranya itu teman-teman tinggal copy nih. Ini yang 3 elemen link ini, tinggal klik copy code. Terus teman-teman paste di HTML-nya. Jadi kalau yang metode pertama itu kita selipin fontnya itu di HTML nih. Terus di save. Habis di save kita harus nentuin font mana yang kita pakai. Jadi kita bisa pakai properties font family. Sebelumnya kita udah bahas juga font family untuk menentukan jenis font yang akan diterapkan. Jadi di font family-nya kita tinggal kasih nama font yang udah kita pilih di Google Font tadi. Kita lihat ya contohnya. Kalau kita hapus, ini font default dari HTML. Ini nih, teman lihat. Arial ya. Terus kita udah nambahin link font Roboto. Jadi kita tinggal ngasih elemen body. Jadi semua elemen yang ada di dalam body ini akan make font family Roboto. Roboto ini dari mana? Jadi Roboto ini font yang kita pilih di Google Font. Mana tadi? Nih. Jadi Roboto ini font yang udah kita pilih di Google Font nih. Teman-teman lihat ada judul atau nama fontnya Roboto. Terus kita harus antisipasi misalnya Google Font ini nggak bisa diakses atau down, kita bisa ngasih font cadangan namanya tuh, misalnya kita ngasih font cadangan namanya sans serif. Jadi seandainya kalau font Roboto ini nggak bisa diakses nih, kita komen, berarti sekarang font yang dipakainya itu sans serif, karena Robotonya itu nggak bisa dipakai nih. Tapi kalau misalnya udah diperbaiki, udah bisa dipakai lagi Robotonya, nanti berubah lagi ke Roboto. Jadi ini font pertama, kalau misalnya font pertamanya nggak bisa dipakai, pindah ke font kedua. Terus metode kedua yang bisa dipakai kalau teman-teman nggak mau pakai metode link ini kan banyak nih kodenya. Ada metode kedua bisa via CSS. Kalau sebelumnya teman-teman via link, teman-teman klik link. Sekarang kalau untuk CSS, teman-teman bisa klik import yang ini. Jadi kalau yang import ini, kita hapus ya yang link ini. Kita sekarang mau nge-import fontnya itu via CSS. Kita tinggal copy aja nih, yang di tengah ini. Kita taruh di dalam file CSS-nya. Tuh. Lebih singkat ya daripada link ini. Kalau kita pakai metode import. Jadi add import URL, kita kasih URL linknya.
URL dari link fontnya. Untuk pembahasan teks udah habis. Ada yang mau tanya? Udah hampir jam 10 aja. Masih ada beberapa materi nih, tapi kayaknya kita stop aja. Karena ada ini ya, teknis mic tadi. Kehabisan waktu juga kita jadinya, tapi kita bahas aja di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau tanya teman-teman dari properties text styling? Gak ada ya? Untuk minggu ini kita masih nggak ada tugas. Saya nggak akan ngasih tugas juga karena masih ini ya, masih masa-masa UTS. Tugas nanti di minggu selanjutnya harusnya ada tugas. Setelah kita selesai ngebahas HTML sama CSS, dan nanti kita ngerjain satu project bareng-bareng sama-sama. Kita ngebuat website portfolio. Kalau nggak ada yang ditanyain boleh jempol ini biar tahu mau ada yang ditanya apa enggak. Kalau udah paham, klik jempol. Oke. Sebenarnya masih ada nih beberapa materi lagi yang mau kita bahas. Ada 2 lagi sih, ada display sama position. Cuma karena tadi mic mati ya, jadi kebuang juga waktunya. Mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Karena udah hampir jam 10. Oke, gak ada yang tanya berarti ya. Oh iya, untuk link absen nanti dikirim setelah ini. Bentar deh, coba tanya dulu. Bentar. Link absen nanti dikirim di ini, di WhatsApp sama mentornya Kevin. Oke, untuk pertemuan hanya sampai sini aja. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu untuk ngebahas properti CSS yang lainnya. Oke. Nanti untuk absen dikirim ya sama Kevin, mentor kita. Oke, sekian aja pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.